Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 ABC. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, masih dengan Bu Rizka, hari ini kita akan belajar tentang SBDP atau seni budaya, tentang kolase, montase, dan mosaik. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang kolase dulu. Apa sih kolase itu? Kolase adalah lukisan yang menggunakan teknik tempel, patri, las, ikat, renda, jahit, dan juga jalin. Nah, dalam membuat kolase, biasanya media yang digunakan yaitu berasal dari bisa barang bekas, yaitu dari kulit kayu, kain perca, kerang, bulu binatang, dan serat-serat lainnya. Lalu dari bahan alam bisa dari pelepah pisang, daun, bunga, dan ranting kering. Nah, cara membuat kolase itu seperti apa? Nah, kita siapkan dari alat dan bahannya dulu. Yang pertama, kertas putih atau kertas HVS atau kertas karton, terserah. Lalu yang kedua, bahan untuk membuat kolase yang telah kalian pilih. Misalnya kalau kalian mau membuat dari pelepah pisang juga boleh, atau dari kertas juga boleh. Lalu yang ketiga, lem. Yang keempat, cat warna atau krayon. Lalu yang kelima, gunting. Nah, bagaimana langkah kerja membuat kolase? Yang pertama, buatlah rancangan gambar yang cocok dibuat dengan bahan yang telah kalian pilih. Misalnya, kalian mau buat gambar apel, atau kalau hewan bisa kalian buat lebah atau gambar burung, terserah. Lalu yang kedua, pelajarilah rancangan kolase dengan jelas. Jadi kalian lihat rancangan kolase yang akan kalian buat. Lalu yang ketiga, pilihlah bagian rancangan gambar kolase yang akan kalian tempeli bahan terlebih dahulu. Jadi kalian pilih dulu bagian mana dari rancangan gambar kalian yang akan kalian tempeli terlebih dahulu. Lalu yang keempat, siapkan bahan yang memiliki sifat dan warna yang sesuai. Yang kelima, kalau bentuknya perlu disesuaikan, buatlah tanda pada bagian yang akan digunting. Jadi setelah kalian siapkan, kalau misalnya ada bentuk yang perlu disesuaikan, kalian buat tanda di kertas yang akan digunting itu. Lalu sesuaikan dengan bentuk yang akan ditempel, baru guntinglah bahan sesuai tanda yang kalian buat. Nah, yang ketujuh, tempelkan bahan yang telah diolesi lem pada rancangan dengan hati-hati agar dapat menempel dengan tepat. Yang kedelapan, lakukan penempelan selanjutnya pada bagian demi bagian sampai rancangan gambar terpenuhi tempelan bahan. Nah, langkah yang terakhir adalah memberikan hiasan tambahan ke bidang-bidang kertas yang masih kosong dengan cat warna, pensil warna, atau krayon yang telah disiapkan. Lalu yang ke-10, pada gambar kolase dapat disempurnakan dengan memberi bingkai agar terlihat lebih menarik. Jadi setelah kolase kalian jadi, kalian dapat memberikan bingkai. Jadi setelah dibingkai, kalian bisa menempelkan kolase itu di dinding, di papan, atau kalian tempel di atas lemari seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalau kalian masih bingung cara membuat kolase, kalian bisa melihat video ini. Kita lihat bersama-sama tutorial membuat kolase dari kertas warna ya. Nah, seperti yang Bu Rizka tadi sudah bilang, alat-alat yang kita perlukan, yang pertama yaitu ada gunting, pensil, dan juga lem kertas. Nah, yang kedua kita gambar dulu, seperti tadi kita gambar. Setelah kita gambar, kalian gunting kecil-kecil seperti ini. Kalian gunting kecil-kecil kertas yang akan kalian tempelkan pada rancangan.
dan hati-hati sebelum kalian menggunting, jangan lupa hati-hati ya. Nah, setelah itu kalian gunting menjadi kotak-kotak kecil seperti gambar ya, seperti video ini. Nah, kalian gunting kecil-kecil seperti itu. Setelah itu kalian olesi lem di bagian rancangan, karena tadi kertasnya kecil-kecil ya, jadi kita ngasih lemnya di bagian rancangan. Nah, tempelkan dengan hati-hati. Jika kalian punya pinset, pakai pinset, tapi kalau nggak ada bisa menggunakan bolpen bekas atau tusuk atau lidi. Nah, bisa buat kalian tempel-tempelkan seperti gambar. Nah, tempel sampai kertasnya memenuhi bagian rancangan ya. Nah, seperti itu. Ditempel di semua bagian. Kalau bisa warnanya kita samakan, jadi membuat warna yang sesuai seperti di kanan dan kirinya sama seperti ini ya. Nah, ini kan ada yang sebelah sini warna ungu, di sini juga warna ungu, berarti di sini nanti juga warna oranye seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, seperti ini. Ini kalian lakukan sampai pada rancangannya habis. Jadi nanti akhirnya akan jadi seperti ini. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, ini sebelum full, nah akan jadi seperti ini. Nah, pada saat sudah selesai seperti ini, kan di sini masih ada lembar yang kosong, itu bisa kalian warna dengan pensil warna ataupun dengan cat warna. Nah, yang kedua kita akan belajar tentang mozaik. Mozaik merupakan karya seni 2 atau 3 dimensi. Nah, mozaik menggunakan bahan berupa keping-keping yang dipotong utuh, yang dipotong-potong atau utuh, misalnya biji-bijian. Nah, teknik membuatnya dengan cara ditempel menggunakan lem pada media berupa sebuah bidang datar. Lalu bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat mozaik antara lain seperti kertas, warna, daun, biji-bijian, kepingan kaca, dan pecahan keramik. Nah, pada umumnya mozaik tidak perlu diwarnai karena pewarnaan pada mozaik berasal dari komposisi warna bahan-bahan yang akan ditempel. Nah, cara membuat mozaik seperti apa? Yang pertama kita siapkan bahan dan alat dulu. Seperti tadi, kita membuat mozaik dari biji-bijian. Misalnya kacang hijau, kedelai, kacang tanah, atau kacang-kacang lainnya. Lalu yang kedua kertas karton, yang ketiga lem. Nah, sedangkan alatnya ada pinset. Kalau nggak ada pinset, pakai tangan aja juga nggak apa-apa. Pensil, lalu kuas. Nah, langkah-langkahnya membuat mozaik. Yang pertama, buatlah gambar pola hewan yang kalian sukai pada kertas karton. Misalnya contohnya gambar merak. Nah, setelah itu olesi lem pada bagian tersebut. Kalau menggunakan lem adhesif atau lem-lem kayu seperti itu, olesi juga pada biji-bijian yang akan ditempel. Lalu yang ketiga, cari bagian yang tepat untuk memulai menempel. Jadi bagian yang mana dulu yang perlu kita tempel. Lalu yang keempat, coba tempelkan biji-bijian agar menghasilkan warna yang baik, misalnya sesuai dengan warna bagian hewan yang digambar. Lalu yang kelima, lakukan langkah tersebut pada bagian lainnya dengan sabar dan telaten sampai seluruh bidang tertempel. Nah, contohnya seperti ini digambar, kita tempelkan sampai penuh dengan biji-bijian, jadi yang putih-putih di gambarnya di kertas itu tertutupi. Nah, yang ketiga kita akan belajar tentang montase. Apa sih montase itu? Nah, gambar montase itu adalah dibuat dengan cara menggabungkan beberapa gambar jadi atau foto yang diambil dari media cetak. Nah, gambar-gambar tersebut kemudian dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama seperti tadi kita siapkan alat dan bahannya. Yang pertama kertas gambar atau karton. Yang kedua gambar-gambar pada media cetak untuk membuat montase. Bisa dari internet, boleh dari buku atau dari koran, terserah kalian. Lalu yang ketiga lem, yang keempat gunting. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, siapkan gambar atau foto yang mungkin dapat dipadukan menjadi sebuah gambar. Jadi kalian siapkan dulu beberapa gambar yang mungkin dapat dipadukan menjadi sebuah gambar baru. Nah, guntinglah gambar yang akan kalian butuhkan pada bagian tepi-tepinya dengan hati-hati.
Lalu yang ketiga, coba gabungkan gambar-gambar tersebut menjadi sebuah gambar baru dalam sebuah tema. Lalu yang keempat, kalau sudah didapat gambar baru yang serasi, tandailah letak dan bongkar. Lalu rekatkan kembali pada gambar-gambar tersebut pada tempatnya menggunakan lem. Lalu perhatikan kembali montase yang kalian buat, perbaiki jika ada yang kurang sempurna. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat video ini, cara membuat montase. Nah, yang pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu. Misalnya ini ada kertas putih kosong, lalu ada buku-buku, lalu ada pensil warna atau krayon, lalu gunting dan lem. Nah, setelah itu kalian coba gunting. Nah, ini misalnya kalian mau temanya pada malam hari. Nah, kalian gunting gambar dengan tema yang sama. Jadi misalnya kalau kalian punya buku-buku dengan gambar-gambar yang sama, kalian gunting. Nah, kalian gunting seperti ini. Setelah itu kalian lem seperti itu. Nah, lalu kalian tempelkan pada kertas putih atau kertas karton atau kertas gambar, terserah. Nah, seperti ini, kalian tempelkan dulu sesuai dengan tema yang kalian mau. Nah, kalau misalnya mau malam, ini juga ada, ini gambar dari buku lain, kalian tempelkan lagi. Ini gambar-gambar yang lainnya juga. Nah, kalian gabungkan seperti ini, jadi agar gambarnya menarik, kalian gabungkan ya, satu persatu, begitu menjadi gambar yang baru lagi, tema yang sesuai kalian mau. Ini seperti ini, kalian gambarkan terus. Nah, sampai akhirnya kalau kalian sudah merasa sudah gambarnya sudah ditempel semua, kalian memberikan krayon. Nah, atau kalian bisa mewarnai bagian-bagian yang masih putih seperti ini. Jadi biar nuansanya jauh lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, bisa dilihat kan? Nah, jadi di sini ada gambar rumah dari buku yang satunya, ini ada gambar gunung dan perkemahan dari gambar yang satunya lagi. Nah, hasil jadinya akan jadi seperti ini. Nah, bagaimana? Kalian sudah paham? Sudah paham videonya, cara membuatnya gampang sekali kan? Nah, sekian dulu pembelajaran Ibu hari ini. Bagaimana? Seru kan membuatnya? Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat langkah-langkahnya di buku tematik di halaman 71 untuk yang membuat mosaik. Nah, yang lainnya juga ada di sini semua, kalian pelajari lagi. Nah, sekian dulu pembelajaran dari Ibu hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.